Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengajak teman-teman ya, kita melihat isi dari panduan operasional penyelenggaraan BK untuk tingkat SMA ataupun madrasah aliyah sederajat. Nah, namun dikecualikan adalah SMK, karena SMK itu memiliki modul tersendiri ya, panduan operasional tersendiri. Namun sebelum itu, saya minta teman-teman untuk terus mendukung channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan hidupkan loncengnya agar channel ini terus berkembang. Oke teman-teman, ini masih tahun 2016 ya yang kita gunakan, karena sampai dengan saat ini belum ada revisi untuk POP BK itu sendiri. Nah, di sini kita ada nama-nama tim penyusun POP ini ataupun POP BK ini. Ini reviewernya ada Prof Sunario dan Prof Syamsu. Ini merupakan guru besar kita ya, guru besar BK UPI. Kemudian di sini ada Pak Muhammad Farozin, itu Ketua Umum PB Apkin, namun sekarang sudah berganti, sekarang adalah Prof Mungin. Nah, kemudian ada anggota-anggotanya. Di sini ada mungkin ada dosen teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke daftar isi teman-teman. Di sini saya tidak menyampaikan materi-materi seperti ini. Saya akan langsung ke inti dari apa yang ingin saya bahas, yaitu lampiran-lampiran. Mengapa saya membahas lampiran-lampiran ini? Karena ya, kita di antara guru BK lah ya, itu masih sering bertanya bagaimana format lampiran RPL konseling individu, kemudian RPL kelompok, kemudian RPL kunjungan rumah. Itu masih banyak yang bingung. Nah, di sini sebenarnya ya, di POP BK ini sebenarnya semuanya sudah lengkap, namun mungkin kita jarang membuka ataupun kita juga sudah lama ya tidak membacanya. Ini saya refresh kembali agar kita mengetahui bahwa sebenarnya sudah ada contoh-contoh alternatif format laporan dan lain-lain di sini. Ini sampai dengan lampiran ke-34 teman-teman. Nah, namun kalau teman-teman memiliki format tersendiri yang memenuhi kebutuhan teman-teman, itu juga bisa digunakan ya. Silahkan disesuaikan dengan kegiatan layanan yang kita selenggarakan di sekolah kita. Oke, nah ini saya garis merah ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke lampiran pertama teman-teman. Nah, nanti teman-teman ya, di akhir video ini akan saya contohkan cara mengkonvert format PDF ini ke Microsoft Word. Jadi teman-teman, kita bisa mengubah dan mengeditnya sendiri. Dan nanti akan ini saya convert ya. Nanti akan saya tampilkan di deskripsi. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya ya. Oke, ini kita contohkan lampiran pertama, yaitu RPL konseling individual. Misalnya nama konselingnya si BD ya, yang pastinya nama siswa kita samarkan. Kelas 8B, Selasa 27 Juli 2021, pertemuan pertama pukul 8 sampai 10 di ruang BK. Adapun gejala yang nampak ya, ini saya sampaikan sebaris saja teman, saya contohkan sebaris. Nah, nanti teman-teman kalau seandainya permasalahan anak itu panjang, tidak apa-apa, bisa 2 baris, 3 baris, 4 baris, itu disesuaikan saja teman-teman ya. Ini saya contohkan merupakan anak yang over confidence di kelas dan di luar kelas. Nah, ini sebaris saja saya contohkan. Kemudian ditandatangani oleh guru BK. Selanjutnya ini format ya, format laporan pelaksanaan dari layanan konseling individual tadi. Namanya nama siswa tadi ya, biodatanya sama. Hanya saja yang membedakan itu pendekatan dan teknik konseling yang digunakan. Nah, di internet itu banyak teman-teman ya, teknik konseling, pendekatan konseling, itu bisa teman-teman pahami, kemudian teman-teman tampilkan di sini. Misalnya kita menggunakan pendekatan humanistik di sini ya, pendekatan humanistik. Kemudian hasil yang dicapai
siswa berjanji untuk merubah sikap, misalnya seperti itu. Ataupun ada kalimat atau redaksi yang lebih baik, silahkan teman-teman gunakan ya. Ini saya contohkan saja. Oke, nah ini sudah. Oke, ditandatangani kepala sekolah. Nah, untuk laporan seperti ini biasanya bisa kita laporkan di akhir bulan ataupun akhir semester, teman-teman. Nah, ini masih masalah konseling individu, alternatif contoh kepuasan siswa terhadap layanan konseling individual yang sudah kita berikan kepada siswa. Nah, ini lembar checklistnya. Nah, yang pastinya ya teman-teman, ini sebagai bahan koreksian kita sebagai guru BK. Jadi bagian mana yang masih kita kurang, seperti itu. Nah, yang pasti di saat siswa mengisi lembar ini, siswa tidak diintervensi oleh guru BK ya. Jangan dipaksakan, harus sangat memuaskan semua. Kemudian kita masuk ke lampiran keempat, yaitu RPL konseling kelompok ya. Ini sudah ada formatnya. Kemudian ini laporan pelaksanaannya, sama saja seperti tadi. Yang membedakan itu hasil yang dicapainya. Kemudian kepuasan konseli terhadap konseling kelompok. Nah, di sini untuk yang mengisi adalah ketua kelompoknya, teman-teman ya. Ketua kelompok. Tidak usah semuanya. Nah, kemudian ini adalah RPL bimbingan kelompok. RPL bimbingan kelompok ini bentuknya sama seperti RPL layanan klasikal ya. Nah, ini saya contohkan kopnya. Di sini ada logo, nama sekolah, alamat sekolah, misalnya Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Medan ya. Jadi nanti sudah di-convert, teman-teman tinggal edit saja, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini ada tahap awal ya, kemudian tahap inti ataupun tahap kerja, kemudian ada tahap pengakhiran atau terminasi. Oke, ini banyak teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan bingung ya. Nah, sebenarnya sudah ada kita itu format-format itu, namun terkadang kita itu ataupun POP BK ini belum sampai di teman-teman semua seperti itu. Jadi sama-sama lah kita di sini belajar, sama-sama kita mendapatkan informasi dan manfaatnya. Kemudian di sini ini bimbingan klasikal ya, bimbingan dalam kelas yang terjadwal. Ini tahapan-tahapannya, kemudian ada tahap inti, kemudian terakhir tahap penutup. Nah, di sini ya ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Dan jika ada lampiran ya, silakan dilampirkan, misal lampiran materi. Ini contoh laporan bimbingan klasikal, teman-teman. Sama seperti tadi, setiap melaksanakan layanan di dalam kelas, kita sampaikan juga laporannya, pelaksanaannya. Ini kelas besar, biasanya kelas besar ini gabungan ya, gabungan antara kelas dari kelas-kelas yang lain, misalnya kelas 7, 8, 9 dijadikan satu ruangan dan guru BK menyampaikan materi secara global. Materinya pun bukan materi khusus tentang perkembangan anak kelas 7 saja, tidak, tapi yang sifatnya global. Dan kemudian di sini ada lampirannya juga. Kemudian ini bentuk laporan bimbingan kelas besarnya. Ya, tinggal dilaporkan saja, kemudian ditandatangani kepala sekolah dan guru BK. Ini ada laporan konsultasi. Biasanya kegiatan ini yaitu konsultasi ini antara wali kelas, guru mapel ataupun tenaga ahli ya yang berkepentingan. Kemudian laporan kolaborasi. Laporan kolaborasi ini dilaporkan jika ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan stakeholder di luar sekolah, misalnya seperti itu. Kemudian ini alih tangan kasus, hal-hal yang di luar wewenang kita. Kemudian ini laporannya. Oke, laporan ini kunjungan rumah. Oke, ini formatnya teman-teman ya. Teman-teman silakan contoh saja. Di sini ada. Kemudian ada laporan kegiatan advokasi. Misalnya guru BK mengadakan kegiatan untuk mengundang dari pihak BNN
karena khawatir akan bahaya narkoba ya. Nah, selanjutnya konferensi kasus di sini diisi. Kemudian ini contoh laporan konferensi kasus. Oke. Disesuaikan saja ditandatangani kepala sekolah. Nah, kemudian ini adalah rekomendasi peminatan. Biasanya teman-teman ini untuk anak-anak kita yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya. Ups, ini salah ya. Ini karena SMA pastinya kelas 10, 11, 12 ya. Nah, tidak apa-apa, tinggal kita edit saja. Ini saya contohkan. Oke, ini disesuaikan saja teman-teman. Nilai ujian nasional, cita-cita peserta didik. Kemudian ditandatangani kepala sekolah dan guru BK. Kemudian ini laporan kegiatan tambahan. Seandainya teman-teman di sekolah teman-teman diberikan amanat menjadi pembina OSIS atau OSIM ya, silahkan dilampirkan. Banyak teman-teman ini contoh laporannya. Jadi ya sebenarnya kita tidak usah bingung, tidak usah gagap ya. Bagaimana sih bentuknya? Sebenarnya di POP BK ini semuanya sudah ada. Hanya saja ada beberapa mungkin yang tidak lengkap. Nah, itu sebenarnya bisa kita buat sendiri asalkan menyesuaikan dengan keadaan sekolah kita ya. Itulah istimewanya BK. Tidak mesti se-Indonesia itu sama program, tidak. Yang pasti sesuai dengan skala kebutuhan siswa di mana tempat kita mengajar berdasarkan asesmen yang kita lakukan. Oke, ini adalah laporan keikutsertaan guru BK dalam organisasi. Misalnya kalau BK itu MGBK, mulai dari kabupaten sampai dengan pusat ya. Kalau di pusat itu ada namanya PB Apkin. Ini ditandatangani. Oke, ini angket layanan bimbingan klasikal, melihat respon siswa ya. Bagaimana setelah dilaksanakannya layanan klasikal di dalam kelas. Ini ada kategori hasilnya ya. Misalnya di sini saya buat skornya 21. Nah, 21 itu hasil ataupun kategorinya sangat baik seperti itu. Oke, selanjutnya apalagi nih, pedoman observasi teman-teman. Di sini ada ya untuk kita jadikan observasi siswa selama di dalam kelas ya, apakah dia aktif atau pasif seperti itu. Kemudian ini skala asesmen layanan BK. Ini untuk menilai guru BK yang dinilai guru BK yang menilai adalah siswa ya. Misalnya mereka senang enggak dengan kinerja guru BK. Kemudian guru BK itu menjalankan fungsinya dengan baik atau tidak, seperti itu. Kemudian ini skala kepuasan orang tua tentang layanan BK. Tentu orang tua yang kita minta ini adalah orang tua yang pernah berdiskusi dengan kita, baik datang secara sukarela ataupun yang kita panggil. Ini skala kepuasan guru dan kepala sekolah sama seperti tadi. Skala kepuasan itu orang yang sering berkomunikasi dengan kita. Terakhir ini laporan pelaksanaan program BK. Nah, sebenarnya sedikit teman-teman ya. Bab 1, bab 2, bab 3 tinggal disampaikan saja. Namun yang banyak itu lampirannya. Bayangkan, lampiran-lampiran tadi kalau kita buat satu persatu dan jumlah siswa kita banyak, bisa sampai ratusan teman-teman. Nah, ini ada contoh jurnal harian teman-teman. Nah, jadi teman-teman tidak usah bingung ya. Kita semua ada formatnya. Contoh alternatifnya ada di POP BK. Oke, ini ekuivalensi guru BK. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan cara mengkonvert ini menjadi Word, dari PDF ke Word. Oke, langkah pertama kita buka dulu Google Chrome kita teman-teman. Kita klik PDF to Word. Oke, ini tinggal pilih saja. Ada yang small, ada yang I love PDF. Ini banyak teman-teman. Jadi teman-teman pilih saja. Kalau saya biasa pakai yang atas ini ya. Nah, kemudian kita choose file. Kemudian kita klik, kita pilih
file yang ingin kita jadikan Word. Di sini adalah POP-BK untuk SMA. Kemudian dia mengupload. Oke, kita pilih yang biasa saja ya, karena ini yang gratis. Kemudian kita klik Choose Option. Ini masih proses convert ya teman-teman. Nah, ini masih menunggu. Nah, jadi teman-teman, hasil convert ini, Microsoft Word ini akan saya tampilkan di link deskripsi. Jadi teman-teman kalau belum sempat mendownloadnya, silakan teman-teman download di link di deskripsi saya ini ya. Kemudian ini kita klik download saja. Ini proses mendownloadnya. Nanti coba kita buka ya. Selesai, kita open. Oke, sudah selesai teman-teman. Ini yang berubah itu fontnya teman-teman. Ini sebenarnya tidak menjadi masalah, tinggal kita ubah saja. Biasanya kan kita menggunakan Times New Roman ya. Tinggal blok kita pilih. Ini sudah berubah teman-teman. Coba kita lihat lampirannya. Ya, kita coba edit sedikit lampirannya. Nah, ini contoh lampiran. Kita buat nama sekolah. Dan nanti silakan teman-teman masukkan logo madrasahnya atau sekolahnya ya, sesuaikan saja. Nah, ini kita ubah menjadi Times New Roman. Oke, sudah selesai teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman selamat mengedit dan semoga tutorial ini, penjelasan ini bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.